cari untuk melengkapi data berkaitan dengan sidak kunjungan Pak PJ Bupati Alor pada tanggal 25 Maret kemarin. Tentu saya sebagai masyarakat dan juga mewakili para petani vanili pada umumnya mengapresiasi langkah Pak PJ Bupati berkaitan dengan manajemen pengelolaan PT Mio yang selama ini beroperasi di Alor. Jadi sebenarnya PT Mio ini beroperasi di Alor kurang lebih dari tahun 2018. 2018 itu ada kerjasama antara PT Mio dengan Kementerian Desa. Kementerian Desa yang kemarin disebutkan, yaitu melalui Dirjen Kementerian Desa pada waktu itu, Pak Samsul Widodo, dan juga Direktur Pengembangan Komoditas Pertanian di Kementerian Desa, Pak Bahar Tani. Nah, itu dua orang yang kemarin disebutkan dalam proses kerjasama mereka di tahun 2018. Nah, tentu dasar hukumnya adalah yang pertama berangkat dari Undang-Undang. Dasar hukumnya itu berangkat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, itu sebagai dasar hukumnya. Tentu daerah kita untuk Alor tidak ada, dan juga tidak semua, artinya bahwa tidak semua daerah menolak investasi. Semua pasti akan menginginkan investasi di bidang apa. Tentu itu yang menjadi salah satu pintu masuk untuk bisa kita melihat daerah lebih baik. Namun dalam implementasi di lapangan, mulai berjalannya waktu dari tahun 2018 lalu kemudian berlanjut di mana ada perpanjangan MOU di pemerintahan sesudah Menteri pada waktu itu Pak Eko Putro Sanjoyo, dan pada tahun 2021 itu ada perpanjangan MOU yang ditandatangani oleh Pak Menteri sendiri. Dan kemudian itu yang berjalan sampai hari ini. Kalau tidak salah MOU-nya 4 tahun. Dari 2021, 22, 23, 24. Artinya bahwa ini sudah masuk di tahun terakhir. Sehingga dengan kehadiran Pak PJ kemarin ini menjadi pintu masuk untuk bisa melihat kembali PT Mio yang selama ini beroperasi di Alor seperti apa poin-poin. Artinya bahwa ada pun di dalam MOU itu kalau tidak salah ada 6 poin yang kemudian menjadi kesepakatan yang disepakati. Yang saya seingat saya itu salah satunya adalah berkaitan dengan peningkatan berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan pengelolaan dan kelembagaan. Jadi menyangkut dengan pendampingan dan pengelolaan ini juga harus melibatkan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ya. Nah, ini ada atau tidak? Kalau tidak ada maka jelas itu tidak. Jadi ada beberapa poin yang kemudian masuk dalam MOU. Itu ada 6 poin. Nanti saya juga kasih ke teman-teman di ini. Nah, sehingga dengan berjalannya waktu kita tinggal lihat. Kalau saya sih kemarin sempat diskusi dengan Pak PJ, ya kita akan lihat juga berkaitan dengan manajemen yang kemudian operasional yang dilakukan oleh PT Mio ini, apakah juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini yang kemudian kalau kemudian dari
MOU yang kemudian tertera ada poin-poin yang harus itu menjadi ikutan dalam program PT Mio itu sendiri dan kemudian tidak dijalankan, maka ini menjadi pintu masuk untuk dievaluasi ya, kembali begitu. Oke, terkait kakak untuk PT Mio ini ya, pembelian ini seperti ada keterlibatan ASN. Nah, Ini apa? itu yang kemudian juga sangat disayangkan. Sangat disayangkan tentu sebagai masyarakat yang kemudian ya selama ini kita juga tidak tahu. Nah, ternyata saya sebenarnya tahu persis permasalahan ini, yang dimana beliau sebagai salah satu yang kemudian dipercayakan PT Mio dan bahkan namanya tertera dalam MOU. Nah, ini apakah ada apa yang ini kan saya kembalikan kepada Pak PJ Bupati Alor untuk bisa melihat dari undang-undang ASN tentang keterlibatan ASN dalam perusahaan swasta dan lain sebagainya. Ini perlu dilihat kembali. Kalau kemudian itu tidak ada, saya pikir ya perlu ada pembinaan secara administrasi berkaitan dengan undang-undang ASN. Saya pikir itu. Oke kakak, sejauh ini ya kita bisa melihat sepertinya ada praktek monopoli untuk dalam sekarang ini dalam era perdagangan bebas. Jelas, kalau kita lihat dari yang pertama informasi yang kita peroleh, artinya